kurang paham. Gimana tubuh kita tuh maksimal, dia tuh bisa, bukan maksimal sih, dia dapat menyerap nutrisi segala apa yang masuk di pencernaan gitu secara optimal. Itu dapatnya setelah olahraga loh. Hai guys, balik lagi ya di Sport Corner gitu. Setelah di video kemarin kita bahas pertanyaan soal olahraga siang dan malam ya. Olahraga siang dan malam, kalian bisa ambil kesimpulan sendiri gitu. Ngomongin di sih bos. Iya wis. Ya wis oke. Kalian bisa ambil kesimpulan sendiri, baiknya apa dan juga ruginya apa di olahraga siang dan malam. Benar nggak? Ya benar. Setuju. Jadi di video kali ini kita akan bahas pertanyaan lagi soal kamu jomblo atau enggak ini Mas Ruti? Itu siapa yang nanya itu? Saya sendiri Mas. Oh. Kirain ada cewek yang nanya. Untung cewek bukan cowok ya. Oke. Sesudah. Oke. Bagusan mana sesudah makan atau sebelum makan? Itu lanjutan pertanyaan kemarin. Ya. Kak, bagusan olahraga pagi atau malam kan? Itu udah. Udah kemarin. Ya, udah kemarin. Setuju. Sekarang Kak, bagusan sebelum atau sesudah olahraga itu makan? Siap ya? Makan sebelum atau sesudah olahraga? Ya. Ya, jadi soal makan sebelum atau sesudah olahraga ya? Ya. Dua-duanya enak kan? Makan soalnya. Ya makan enak lah. Iya makan. Tapi sebelum atau sesudah olahraga, kalau aku sih makan Apa nih? Sebelum olahraga sih. Ini kita debat atau enggak nih kita nih? Enggak lah. Enggak. Nanti muncul perdebatan netizen MSP nih. Kalau aku lebih suka sebelum lah. Kok bisa sebelum? Padahal kan olahraga itu butuh energi nih harusnya. Makan sebelum olahraga. Keliru ya? Iya, aku sukanya sebelum. Oh iya wes. Padahal kan kalau Sebelum olahraga olahraga itu kita harus makan dulu. Iya, kita harus punya energi dulu, dimasukkan dulu karbohidrat, dimasuki dengan protein gitu. Bukannya kalau olahraga nanti dia malah berat ya? Maksudnya bawaannya kekenyangan nih gitu kan? Yo jangan makan 10 menit sebelum olahraga juga. Kita harus makan 2 jam sebelum olahraga minimal. Kenapa 1 sih? jam itu kalau memang kalian mepet banget ya 1 jam itu bisa 1 jam. Yang penting nggak sampai goyang di dalam. Makanya nasi padang, soto ayam. Ya nggak apa 2 jam sebelum olahraga. 2, 3, 4 jam itu ya lumayan. Padahal kan nasi padang kan lumayan. Banyak proteinnya, banyak campurannya. Ininya. Itu kayaknya lemak doang gitu kalau nasi padang, Bos. Karbohidratnya. Lemak doang sih, gitu. bumbu-bumbunya. Rendang gitu kan? Rendang gurindang. Nggak apalah. Tapi kalau di misalnya orang Jawa sendiri kan kalau misalnya dia di olahraga namanya suduen itu kan, apa bahasa Indonesia itu nggak tahu lah. Itu katanya sebelum olahraga makan dulu dia. Bener ya? Kadang dia makan, anak-anak itu kadang anak-anak orang olahragawan lah, orang yang olahraga. Ya biasanya klien-klien atau anak-anak di tinju biasanya. Itu kan mereka baru pulang kuliah kan, latihan jam 4. Nah, baru pulang kuliah biasanya makan dulu sebelum latihan, makan terus berangkat latihan. Itu biasanya pasti suduan ya. Nah, sudukan. Ya, suduan. Biasanya mereka baru jogging 10 menit kemudian kayak mau muntah. Gak enak banget perutnya. Nyut itu. Saya pernah emang nggak bagus banget. Saya dulu kita harus tahu lah. Kita mau olahraga 1 jam lagi ya jangan makan makanan yang berat. Emang apalagi 10 menit. Emang berapa jam sih? Normal rekomendasinya berapa jam sebelum olahraga? Paling bagus tuh 3 sampai 4 jam. Paling bagus? Ya, paling bagus. Makan berat ya? Makanannya kan udah jadi energi. Oke. Terus kandungannya gimana nih? Kandungannya apa? Pokoknya tinggal makan gitu atau gimana nih? Kalian harus mencari makanan yang tinggi karbohidrat dan
protein, hindari yang berlemak. Hindari berlemak. Wah, padahal enak banget tuh lemak tuh. Enak, Bos. Iya, jangan lah, Tapi jangan. kebanyakan ya juga nggak enak. Pokoknya jangan. Nanti kalian gemuk. Nggak bagus. Nah, ini terus nih Ana. Biasanya kan kalau di olahraga di tim gitu kan atau orang yang aktivitas kan, dia mau lari atau dia mau latihan, makan pisang. Pisang. Iya, biasanya kan dia kan tuh, itu kan dia makannya 5 menit sebelum tanding tuh biasanya. Sebelum pemanasan dia makan pisang dulu. Oh iya, pisang. Pisang tuh bagus, Bro. Kok bisa nih? Kenapa kok nggak makan pepaya gitu kan? Nggak makan anggur? Karena pisang itu termasuk karbohidrat kompleks, cepet dicerna menjadi energi. Lebih cepat dicerna. Bener. Oh, Dan dia karbohidrat. juga ini nggak terlalu berat gitu di perut kalian. Tergantung makannya juga berapa pisangnya berapa tahun gitu ya. Berapa? Ya satu aja lah, kalian cukup untuk ganjel-ganjel perut lah. Iya. Jangan makan pisang 10 ya sama aja muntah nantinya. Air aja yang gampang dicerna, kalau kalian minumnya terlalu banyak bakalan muntah. Gitu. Tapi kalau aku sendiri sih setujunya makan sesudah olahraga. Sesudah olahraga. Iya, makan. Jadi dia emang perutnya kan kosong tuh sebelum olahraga kan. Nah, Pas setelah mau olahraga ada interval paling enggak 1 jam lah gitu. kemudian makan. 1 jam 2 jam kemudian makan. Pas itu makannya langsung bebas. Tergantung juga sih. Tergantung dari tubuh kita masing-masing ya. Misalnya kalian lemes gitu, kalau misalnya mau olahraga tapi belum ada isi perut, kalian bakalan lemes biasanya kan. Nah itu mending kalian makan dulu. Beda sama orang yang bener-bener lebih suka kalau perutnya kosong gitu, agar bisa maksimal dan lain-lain. Itu sebenarnya tergantung dari tubuh kalian. Oke. Kalau tergantung dari tubuh itu berarti hubungannya dengan circadian rhythm. Ya, Ya, siklus circadian. Jadi emang tubuh kita itu punya jam fisiologis. jam biologis. Jam biologis. Fisiologis. Jam fisiologis men. Kerja tubuh kan. Biologis atau fisiologis? Fisiologi. Hah? Fisiologis. Fisiologi. Apa ya? Jam fisiologis tubuh. Ya. Jadi memang setiap individu itu beda-beda. Jadi itu memang nggak bisa disamaratakan. Misalnya makan itu, kalau dia memang kebiasaannya sudah makan sebelum olahraga ya itu terus. Cuman kan dikontrol makanannya apa. Iya bener ya, sama yang tadi aku bilang. Biasanya dia nggak enak gitu. Yes gitu. Tapi kalau dia juga biasanya makan setelah olahraga ya kita nggak bisa salahin dong. Iya. Gitu. Benar. Hubungannya dengan circadian rhythm yaitu ritme circadian, jam fisiologis tubuh kita gimana nanti dia mencerna makanan itu jam berapa sampai jam berapa, dia tidur itu jam berapa sampai jam berapa. Itu udah tiap individu beda-beda dan itu merubahnya. Kalau pengen merubah tadi meriset jam biologis tadi, jam fisiologis tadi ya. Fisiologis. Biologis atau fisiologi? Fisiologis kerja tubuh. Oh iya. Jadi memang butuh waktu 40 hari kalau nggak salah, kayak tahlilan itu. Jadi dia memang butuh risetnya 40 hari untuk merubah tadi. Kalau pengen dirubah misalnya biasaan tidur siang ya dia tidur siang terus gitu. Kalau biasanya malam bangun ya biasanya malam bangun terus, kayak satpam gitu kan malam bangun terus gitu. Tidurnya akhirnya dia ini kebiasaan gitu ya. Yes, kayak gitu. Tapi juga ini kalau makan sesudah olahraga ini ada namanya golden window, teman-teman. Golden emas, window jendela. Jadi jendela yang berlumuran emas. Ya gimana itu golden window? Golden window itu adalah aku kurang paham. Gimana tubuh kita tuh maksimal, dia tuh bisa bukan maksimal sih. Dia dapat menyerap nutrisi segala apa yang masuk di pencernaan gitu secara optimal. Itu dapatnya setelah olahraga loh. Setelah olahraga? Iya, setelah olahraga. Jadi itu butuh waktu sekitar 30 sampai 60 menit setelah olahraga. Ya. Itu memang dia tubuh kita itu bisa maksimal menyerap karbohidrat, protein, bahkan nutrisi-nutrisi yang masuk gitu, meskipun makronutrien maupun mikronutrien gitu kan. Berarti kita makan 30 menit setelah olahraga? Iya, makanya tapi kan yang harus tinggi. Kalau setelah olahraga itu direkomendasikan tinggi protein sama karbohidrat. Ya sama yang ini tadi ya, awalnya. Sebelum. Tapi juga kan ada namanya golden window tadi yang bisa kita maksimalkan gitu kan. Supaya nanti hasilnya lebih optimal gitu. Jadi setelah tubuh tadi energinya dikuras, langsung kita recovery dengan dengan tadi asupan tadi.
makan. Iya, biasanya kan minum susu atau apa kan itu juga biasanya kandungannya lengkap gitu kan. Jadi intinya Intinya nggak ada yang salah gitu. bagusan Bagusan. nggak bisa dibilang bagus. Salah satu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi memang plus minus sih semuanya sih. Iya, tergantung ya dari awal tergantung dari kondisi tubuh masing-masing orang. Yes, gitu. Kita nggak bisa bilang makan sebelum olahraga lebih baik, tapi si orang itu biasanya nggak seperti itu, ya kita nggak bisa. Nggak bisa dipaksakan seperti itu gitu. Iya. Jadi memang ya prinsip individualisasi lah. Iya. Setiap orang beda-beda. Kebiasaan tubuh kalian kan? Iya gitu. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah porsi makan dan juga kandungannya mungkin. Yes, karena kandungannya itu juga penting seperti tadi harus makan tinggi protein dan tinggi karbohidrat kan. Nah, Contohnya tinggi protein, tinggi Roti. karbohidrat, roti, yes roti, daging. tapi daging itu lama dicerna kayaknya. Yang bagus sih roti sih. Saya juga biasanya roti campur sama selai gitu kan. Selai apa? Selai nanas itu bagus. Nggak enak. Dari mana selai nanas enak itu? Roti bagus, selai nanas itu Iya. paling nggak ya selai coklat lah gitu kan, atau Nutella yang lagi ini bukan sponsor ya gitu. Bukan sponsor selai gitu. Oke, itu aja teman-teman. Jadi memang nggak bisa diambil rata juga, yang ini lebih bagus, yang ini lebih bagus gitu. Rekomendasinya juga harus seperti ini, harus seperti ini. Semua itu ada plus minusnya Iya benar. ya. Yang penting kita tahu kandungannya itu apa aja dan juga resikonya seperti apa gitu kan. Jadi intinya jangan makan yang berlemak aja. Yes, sebelum dan sesudah olahraga. Mau sesudah mau sebelum, kalian nggak boleh makan makanan yang tinggi lemak. Betul. Harus yang berprotein dan itu apa tadi, Karbohidrat. karbohidrat. Iya, kalau sumber utama kan karbohidrat, men. Biar cepat energi kalian bisa cepat Iya. kembali lagi. Seperti itu. Karena memang paling cepat dicerna ya itu tadi, dua tadi. Heeh. Oke, teman-teman, bagi kalian yang punya pertanyaan ya, Ya, tulis di kolom komentar ataupun tulis di Instagram saya, Ruci Okta, atau Instagram Coach Dar, atau Instagram MSP ya, Darmawan. Mobile Sport Performance ya, Instagram Darmawan. Kalian bisa tulis di situ atau di kolom komentar YouTube, di kolom bawah gitu kan, di bawah dia, Di bawah kolom Iya, komentar. kalau bawah kolom komentar. Kalian bisa tulis pertanyaan di situ, nanti kita akan buat jawaban ya. Dilihat dari sisi sport science seperti apa. Ya, sport science. Ya, dari sport science dan juga menurut kita berdua yang memang basicnya dari sport science gitu. Dan juga kita pasti ada dasar-dasarnya gitu, nggak tinggal ceplos-ceplos gitu kan. Oke, terima kasih buat teman-teman, buat netizen yang sudah nonton sampai akhir ya. Itu aja kayaknya udah. Ya, Ada pesan lagi nggak? udah lah. Ya, kayaknya aku harus, Simple soalnya. kayaknya aku harus pesan makan. Lapar nih. Habis olahraga soalnya. Olahraga. Olahraga apa kan? Olahraga itulah. Oke guys, itu aja, terima kasih. Sekali lagi teman-teman, kalau lebihnya mohon maaf. Kita berdua undur diri dan sampai jumpa.